Di tengah luasnya Samudra Pasifik, tersembunyi sebuah pulau kecil yang nyaris gak terlihat di peta. Sebuah negara dengan luas lebih kecil dari sebuah kota, dan populasinya gak lebih dari 10.000 orang. Namun, siapa sangka, negara ini pernah menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Tapi sekarang, penduduk di negara ini hidup dari bantuan asing, terperangkap dalam kemiskinan dan tanah tandus. Inilah kisah tragis dari sebuah negara yang menjadi korban dari kekayaannya sendiri. Inilah kisah Nauru dan kutukan sumber daya alam. Faktanya, meski Nauru itu hanya negara berbentuk pulau yang kecil, tapi dulunya di negara ini terdapat kekayaan luar biasa, yaitu fosfat, atau yang kerap dijuluki emas putih. Fosfat ini terbentuk selama ribuan tahun dari kotoran burung laut yang mengendap dan mengeras. Tanah Nauru hampir seluruhnya terdiri dari fosfat berkualitas tinggi, dan di awal abad ke-20, dunia sangat membutuhkannya untuk membuat pupuk pertanian. Tahun 1906, perusahaan Jerman mulai menambang fosfat di Nauru. Setelah Perang Dunia Pertama, pengelolaan beralih ke Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Tapi semuanya berubah ketika Nauru merdeka pada tahun 1968. Mereka mengambil alih pengelolaan fosfat, dan saat itulah kemakmuran besar datang bagi negara ini. Coba bayangkan, negara dengan hanya 10.000 penduduk, tapi memiliki pendapatan per kapita setara dengan negara-negara maju di Eropa saat itu. Pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, Nauru adalah salah satu negara terkaya di dunia, diukur dari pendapatan per kapita. Pemerintah membentuk Nauru Phosphate Royalties Trust atau lembaga keuangan untuk menyimpan dan mengelola kekayaan rakyat. Warga Nauru hidup nyaman, listrik gratis, perawatan kesehatan gratis, sekolah gratis. Mereka bahkan memiliki banyak properti di Australia, Hong Kong, hingga Hawaii. Banyak masyarakat Nauru tidak bekerja karena semuanya ditanggung oleh negara. Mereka percaya kekayaan itu akan bertahan selamanya. Namun, kenyataan berkata lain. Fosfat, seperti sumber daya tambang, bersifat tidak terbarukan. Tapi pemerintah Nauru tidak memikirkan diversifikasi ekonomi. Di tengah kejayaan ekonomi itu, pemerintah Nauru juga nggak mempertimbangkan imbas ekologis mengerikan yang lambat laun mulai terjadi. Sekitar 80% dari daratan kecil Nauru ditambang habis-habisan. Hasilnya, banyak landscape tanah di Nauru berubah mirip permukaan bulat, gersang, penuh batuan karst, setajam silet yang menyebabkan vegetasi dan pertanian tidak bisa dilakukan. Negara yang semula bertumpu pada satu sumber pendapatan yaitu tambang fosfat. Namun perlahan cadangan fosfat itu mulai habis. Kejayaan Nauru pun akhirnya mulai runtuh. Pada akhir 1990-an, produksi fosfat hampir berhenti total. Pendapatan negara hilang. Infrastruktur rusak karena negara sudah nggak sanggup lagi menanggung biaya perbaikan. Tanah yang dulu subur berubah jadi kerangka batu kapur tajam. 90% daratan di Nauru kini tidak bisa ditanami lagi. Lebih dari 80% penduduk nganggur. Negara juga harus menjual aset-aset mereka di luar negeri satu persatu hanya untuk bertahan. Dalam kondisi terdesak, Nauru mencoba bertahan dengan berbagai cara, seperti menjadi surga pajak, pusat pencucian uang, bahkan menjual paspor kepada warga asing yang kaya. Semua itu justru menimbulkan skandal internasional dan memperburuk citra mereka di dunia internasional. Akhirnya, Nauru hanya bisa bergantung pada satu hal saat ini. Bantuan asing, terutama dari negara Australia.
Sebagai imbalan, Nauru menerima tawaran kontroversial, yaitu menjadi lokasi kamp detensi pengungsi dari Timur Tengah dan Asia yang ditolak masuk ke Australia. Kisah Nauru adalah gambaran nyata dari kutukan sumber daya alam. Sebuah fenomena ketika kekayaan alam bukan membawa kemakmuran jangka panjang, tapi justru melumpuhkan ekonomi, budaya kerja, dan visi masa depan suatu negara. Saat sebuah negara terlalu bergantung pada satu komoditas tanpa investasi di pendidikan, teknologi, industri, terutama sumber daya manusia, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Nauru menjadi pengingat bahwa kekayaan alam hanyalah alat. Tanpa strategi, itu tentu bisa menjadi bencana. Kalau dulu Nauru itu dikenal sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Sekarang Nauru adalah negara yang dikenal dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Selain itu, tanahnya rusak, ekonominya stagnan, dan masa depannya masih penuh ketidakpastian. Tapi, pelajaran dari Nauru itu penting, bukan hanya untuk negara kecil, tapi untuk semua bangsa, termasuk Indonesia. Nah, apakah kita sudah siap mengelola sumber daya dengan bijak? Atau kita akan mengulang kisah tragis dari negara Nauru ini? Coba tulis pendapat Sobat Sona kita di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video Sona kita bercerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.